Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Wahyuni, salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka. Dan di samping kiri saya ada Ibu Raoda Hidayat, SE sebagai Supervisor 2 yang selama ini mendampingi saya untuk melakukan praktik mengajar, di mana beliau adalah juga salah satu guru di salah satu sekolah dasar. Dan tujuan kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan beliau adalah berbincang-bincang terkait mengenai masalah pengalaman beliau di saat mengajar di sekolah dasar. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman beliau. Saya minta izin kepada Ibu untuk waktunya sebentar. Baik. Pertanyaan pertama dari saya, sebagai guru, bagaimana cara Ibu di dalam mengatasi rasa frustasi di saat mengajar dalam menghadapi siswa yang kurang respon di dalam kelas? Baiklah, saya akan sedikit membagi pengalaman saya bahwa pada saat waktu saya menghadapi siswa yang kurang responsif ya. Jadi menurut saya rasa frustasi itu merupakan hal yang wajar yang kita rasakan. Apalagi ketika pada saat kita ingin mengajar, kita sudah mempersiapkan materi kita dengan sangat baik, berharap mendapatkan respon dari anak-anak, namun tidak sesuai dengan harapan kita. Malah sebaliknya, Bu. Iya, malah sebaliknya. Nah, dulu waktu saya menghadapi kelas yang yang fasih, ya, ada hal yang pertama yang saya lakukan, saya bernapas dulu, memperbaiki perasaan saya, bernapas sejenak, memperbaiki dulu perasaan saya. Namun saya tidak menyalahkan siswa secara personal atas apa yang sudah yang saya alami, seperti itu. Kemudian setelah itu saya mulai mengidentifikasi penyebabnya apa. Jadi saya melakukan mencari tahu kenapa ini siswa tidak semangat, seakan-akan kayak terlihat kurang minat belajar, apakah ada kesulitan akademiknya ataukah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, seperti itu. Kemudian setelah itu saya lagi melakukan pendekatan diferensiasi pembelajaran. Ya, bagaimana saya bisa menarik bagaimana bisa menyesuaikan metode mengajar agar lebih menarik, sehingga sesuai dengan gaya belajar siswa. Karena siswa kan berbeda-beda, kita harus mengetahui kebutuhan belajar mereka. Jadi kita harus bisa menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan metode kita menyesuaikan metode pembelajarannya. Kemudian kita juga bisa melakukan membangun hubungan yang baik dengan siswa ya, Bu. Memahami setiap siswa dan meningkatkan mengajak siswa untuk selalu terlibat dalam pembelajaran. Kemudian kemudian kita juga pandai-pandai memberi motivasi kepada siswa, misalnya bisa memberikan penghargaan atau dorongan supaya bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif lagi. Nah, itu tadi jawaban pertama dari Ibu Supervisor kita, yang dimana memang kita harus dan sangat perlu untuk beradaptasi dengan anak-anak, mengetahui apa kebutuhan anak yang setiap hari kita temui, karena mereka itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi kitalah sebagai guru yang harus paham akan situasi mereka. Baik, Bu, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua, dari cara-cara mengidentifikasi masalah anak-anak yang kurang responsif di kelas itu, apakah ada strategi yang paling efektif menurut Ibu selama mengajar untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, ada. Yang pertama, strategi yang biasa saya gunakan adalah pendekatan pembelajaran aktif. Jadi bagaimana siswa kita ajak lebih berpartisipasi dalam belajar
lebih lagi bagaimana ada permainan edukatif di dalam pembelajaran itu supaya siswa lebih menarik. Jadi istilahnya pelajaran mereka harus bersentuhan langsung dengan alam ya Bu, seperti itu. Iya. Nah, kemudian kita sebagai guru harus pandai harus pandailah menggunakan teknologi. Iya betul sekali. Iya, karena sekarang saya lihat anak-anak kalau dia belajarnya dia pakai video lebih tertarik lagi. Masya Allah. Jadi kita harus menggunakan bisa menggunakan video interaktif atau aplikasi pendidikan. Iya, ya pintar-pintarnya kita lah menarik perhatian siswa. Ya, betul sekali, betul sekali. Kemudian bagaimana kita bisa membangun koneksi emosional. Guru memilih harus lebih empati dan peduli lagi kepada siswa, apa yang menjadi istilahnya empati. Kita sebagai guru harus memberikan respon positif seperti itu Bu sama siswa, menerima keadaan siswa apa adanya begitu. Jadi antara guru dan siswa itu harus memang ada kedekatan. Jadi tidak bisa menganggap guru itu orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan penyelesaian metode. Jadi bagaimana kita menyesuaikan metode mengajar kita dan mengajar berdasarkan feedback dari siswa, dari hasil pengamatan. Jadi yang terakhir itu mengevaluasi. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu terkait masalah bagaimana kita memberikan strategi-strategi pembelajaran yang menarik untuk siswa. Yang salah satunya itu adalah yang saya tangkap dengan jelas itu masalah teknologi, di mana teknologi sangat berpengaruh bagi guru sebagai alat interaktif untuk mengajar. Karena memang di era digital saat ini kitalah sebagai guru yang harus pandai-pandai menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Yang ketiga, pertanyaan ketiga saya, mengapa penting bagi seorang guru untuk terus merefleksikan diri setelah mengajar? Ya, bagaimana itu? Ya, kalau tentunya seorang guru itu merefleksikan diri adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita merefleksikan diri, kita tentu tahu kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan hal-hal apa yang harus kita tingkatkan. Jadi refleksi menurut saya adalah sesuatu yang membuat kita bisa tumbuh dan berkembang. Karena saya lihat kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang unik. Jadi sebagai guru kita harus pandai-pandai bisa mengenal karakter mereka yang beragam. Karena siswa kan tentunya memiliki minat yang berbeda, bakat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Jadi semua itu kita harus pandai melihat. Jadi dengan melihat itu semua, kita merefleksikan diri. Oh anak-anak ini membutuhkan yang ini membutuhkan ini. Jadi refleksi itu sangat penting sekali buat kita sebagai guru, untuk kita bisa lebih belajar lagi, lebih meningkatkan lagi segalanya seperti itu. Jadi ibaratnya refleksi itu ibaratnya sebagai cermin buat kinerja kita. Kita bisa mengetahui kelebihan kekurangan kita di mana, apa yang harus kita tingkatkan. Seperti itu ya Bu? Iya. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan ketiga, mengapa refleksi itu penting, dan Ibu mengatakan bahwa refleksi itu penting untuk sebagai bahan evaluasi tentunya, di mana kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita sebagai seorang guru. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Raoda Hidayat sebagai supervisor pendamping pengajar saya yang selama ini sudah sangat berjasa untuk mata pelajaran pengembangan praktik mengajar yang selama ini saya laksanakan.